Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya mau membahas tentang UNRWA, Badan Khusus PBB yang menangani pengungsi Palestina. UNRWA saat ini beroperasi di wilayah Palestina, yakni di tepi barat dan di Gaza, serta di Yordania, Lebanon, dan Suriah. Kalau menurut data Bapak Ibu, di tepi barat ada 900.000 pengungsi Palestina. Nah, di Gaza ada sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina. Di Yordania lebih banyak lagi Bapak Ibu. Di Yordania ada 2,3 juta pengungsi Palestina. Nah, yang menarik, badan UNRWA ini hanya mengurusi pengungsi Palestina saja, bukan pengungsi dari negara-negara lain. Pengungsi dari negara-negara lain yang jumlahnya per tahun 2022 ada sekitar 35 juta pengungsi, itu diurus oleh badan PBB yang bernama UNHCR. Di Indonesia misalnya, jika ada pengungsi dari negara lain seperti contoh Rohingya, maka mereka semua diurus oleh UNHCR. Jadi pengungsi Palestina dibedakan dari pengungsi negara-negara lainnya. Pertanyaan Fakta Israel, mengapa pengungsi Palestina harus dibedakan? Padahal statusnya sama-sama pengungsi. Itu yang pertama. Seperti kita tahu, negara Palestina saat ini punya presiden, namanya Mahmud Abbas. Nah, mengapa mereka sampai hari ini masih berstatus pengungsi yang jelas sudah 75 tahun lebih berstatus pengungsi? Karena pengungsi itu ada karena Israel merdeka sebagai negara pada tahun 1948. Orang-orang Arab Palestina yang tidak ingin menjadi warga negara Israel, mereka bisa keluar. Tetapi kalau mereka mau menjadi warga negara Israel, maka mereka akhirnya sekarang ini dikenal sebagai Arab Israel. Namun ternyata ada juga yang tidak mau menjadi warga negara Israel. Nah, inilah yang kemudian berada di luar menjadi pengungsi. Nah, khusus untuk Gaza, ada 1,5 juta pengungsi di jalur Gaza. Artinya, ada 1,5 juta orang Palestina tinggal di wilayah Palestina, yakni di Gaza, tetapi mereka statusnya pengungsi. Menurut saya ini agak aneh. Contoh, misalnya, orang Israel, orang Yahudi tinggal di wilayah Yudea dan Samaria, tetapi mereka diklaim sebagai pengungsi, padahal notabene mereka itu ada di wilayah atau di daerah yang berada di bawah kekuasaan Israel. Tentu aneh, bukan? Nah, demikian halnya. Mengapa orang Palestina tinggal di wilayah Gaza tetapi disebutkan atau berstatus pengungsi? Bukankah mereka seharusnya berstatus sebagai warga Gaza? Dan sebelum 7 Oktober 2023, yang menjadi penguasa di Gaza adalah Hamas. Artinya tidak perlu ada UNRWA. Tidak perlu UNRWA membangun sekolah, tidak perlu UNRWA membangun fasilitas kesehatan, karena toh ada Hamas yang menjadi pemerintah di Gaza dan menjadi pemerintah untuk mengurusi warga Gaza. Tetapi kenapa butuh UNRWA? Mengapa harus ada badan khusus PBB yang dananya dari negara-negara donor seperti Amerika, Jerman, seperti Kanada, Australia, Jepang, sejumlah negara Eropa dan sebagainya? Mengapa bukan Hamas yang mengurusi mereka, warga Gaza sendiri? Tetapi karena sejak 7 Oktober 2023 Hamas ini tidak ada lagi, tidak berkuasa lagi di Gaza, maka dibutuhkan badan baru, badan yang
atau pemerintah atau penguasa baru di Gaza untuk mengurusi orang-orang Gaza yang ditempatkan atau diberikan status sebagai warga Gaza, bukan sebagai pengungsi. Inilah solusi yang terbaik, menjadikan pengungsi itu sebagai warga Gaza. Mereka tidak tinggal di rumah-rumah yang bukan milik mereka, tetapi mereka seharusnya tinggal di rumah yang menjadi milik mereka. Mereka seharusnya bisa berdikari, punya pekerjaan sehingga mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, bukan berdasarkan belas kasihan dari negara donor. Nah, inilah mengapa UNRWA sepertinya dipelihara sedemikian lamanya, 75 tahun sejak Israel merdeka hingga hari ini UNRWA masih ada. Apakah ini sebuah keberhasilan atau justru kegagalan karena tidak berhasil mengentaskan pengungsi Palestina? Dan ternyata terbukti, saudara, dari hasil apa yang ditemukan oleh IDF di Gaza, banyak sekali orang-orang UNRWA, staf pegawai UNRWA terlibat dengan Hamas. Mereka ini dibiayai oleh pajak dari orang-orang yang ada di Amerika, di Jerman, di negara-negara lain untuk menghidupi orang Palestina di Gaza. Tetapi ternyata sebagian uang tersebut ternyata jatuh untuk mereka yang punya kaitan dengan Hamas. Dan bahkan ada Sandra, warga negara Israel yang ditawan dibawa ke Gaza dan ia disembunyikan di loteng seorang guru di Gaza. Dan guru ini mendapatkan gaji dari UNRWA. Dan yang paling fatal, ditemukan beberapa orang guru atau staf dari UNRWA yang terlibat dalam penyerangan teror pada 7 Oktober 2023. Karena itulah sangat tidak mungkin UNRWA ini bisa ada lagi. Atau minimal PBB harus berani menginvestigasi UNRWA agar UNRWA bisa dibersihkan dari orang-orang yang berkaitan atau berafiliasi dengan Hamas. UNRWA harus dikaji ulang keberadaannya. Terima kasih. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel. Damai tidak mungkin jika ada teroris.